Yuk subscribe yuk. Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi lah begitu ya. Berarti peluang untuk mahasiswa atau kuliah-kuliah bahasa asing itu memang di Indonesia ya, lahannya di Indonesia, bukan untuk pergi ke luar negerinya, bukan untuk pergi ke negara tujuannya ya. Kalaupun mau pergi ke negara tujuan itu kita punya modal dulu, seperti Pak Janu katakan, modal bahasa Indonesia. Jadi mengajarkan bahasa Indonesia di negara yang kita pelajari ininya. Atau dari kasus saya, kita sebagai peneliti budaya. Nah, itu bisa. Nah, dengan kita meneliti budaya, meneliti lintas budaya secara garis besar, kita akan bisa menemukan potongan-potongan irisan-irisannya lebih kuat di sana. Iya. Dan kita juga jadi bisa lebih peka terhadap budaya kita sendiri jika kita berkaca pada budaya asing. Terutama misalkan Eropa. Saya sendiri pribadi mempelajari budaya Eropa, itu kan agak beda jauh. Dan dari situ kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya. Gambaran Indonesia itu begini, positifnya Indonesia di sini, negatifnya Indonesia di sini, berbanding dengan budaya Eropa. Kita bisa fair-fairan ngomong A, B, seperti tadi budaya terburu-buru dan budaya santai. Ada lagi, sebenarnya banyak yang kita bisa ceritakan di situ tentang budaya-budaya. Maka itu jangan ketinggalan episode-episode selanjutnya di Chaotish Deutsch Club Bandung ya. Mungkin nanti Pak Jana juga akan kita undang lagi lah ya. Kita bicara aja. Kita diskusinya seru banget budaya ya. Kita diskusi budaya itu teman-teman dari tim produksi juga katanya senang katanya. Alhamdulillah. Kita diskusi lebih sensitif lagi mungkin ya Pak ya. Kalau bisa dia aja udah beberapa banyak ini yang keluar. Nggak apa-apa ya. Tenang. Bukan PNS. Oke, siap. Bukan PNS. Itu menarik karena kita jadi lebih bebas. Apalagi kalau channel kita sudah bisa menghidupi kita, lebih kotor lagi menurut saya kayaknya. Sekarang aja udah eksplisit semua. Explicit content tidak apa-apa. Tapi kan memang saya tidak menyebutkan siapa yang ngomong A, siapa yang ngomong itu tidak apa-apa lagi. Itu di luar. Karena memang saya memandang masyarakat kita juga sudah melek sekarang. Saya melihat ini nggak tahu Pak Janu setuju atau tidak pandangan ini. Saya melihat masyarakat Indonesia sekarang itu sudah mulai. Jadi dulu itu adalah fase masyarakat Indonesia belajar. Nah sekarang fase masyarakat Indonesia yang sudah mulai punya ilmu, tapi ngomongnya masih sembarangan. Jadi masih sombong-sombong ilmu baru. Itu tuh terlihat sekali di bukan hanya aku muda, pokoknya generasi zaman sekarang aja. Umurnya berapapun itu seperti oh gue ini punya ilmu, jadi di-share kemana-mana. Ya kayak saya gini, ilmunya belum punya, tapi sama. Masih banyak kok yang lebih berat. Udah bikin akun-akun gitu. Tapi ya, itulah. Itu yang saya lihat berkaca pada beberapa fenomena, terutama fenomena orang-orang yang baru belajar agama, terus gegar-gegar agama ya Dam ya. Nah, baru punya tanduk kalau nobar. Baru belajar agama 2-3 bulan langsung bikin fatwa itu kan. Telepon. Jadi memang kita sudah ada di fase itu. Tapi yang kebalikan, risiko. Dampak lainnya kita agak sedikit meninggalkan tadi keindonesiaan kita, budaya Indonesia yang luhur. Sebenarnya ada budaya Indonesia yang luhur yang harusnya kita bawa terus, yang kita ajak terus di tengah maraknya orang-orang yang sedang mempertontonkan kesedikitan ilmu mereka, begitu. Sementara di Eropa kan itu sudah terjadi beberapa puluh tahun ke belakang, saat ada revolusi industri, revolusi banyaknya bermunculan filsuf-filsuf di Eropa gitu tahun 1900-an awal. Mereka di sana sudah melakukan hal itu. Bagaimana ceritanya orang-orang Eropa berdiskusi tentang politik ya, berdiskusi sosial di kafe
kan itu terkenal tuh di Eropa. Makanya orang Eropa kalau lihat orang Indonesia nongkrong, itu mereka bingung. Kok nongkrong ketawa-ketawa, gibah, apa namanya? Julid, ngomongin yang tidak-tidak gitu. Sedangkan mereka katanya itu, Amerika dan Eropa kalau ngumpul nongkrong di kafe, itu ngomongin yang berat-berat, politik, pergerakan, Tapi saya bisa balik lagi dengan ilmu yang kita bicarakan sekarang tadi, betul. bahwa yang kita lakukan itu adalah sharing happiness, bringing happiness gitu. Jadi orang Indonesia tuh kalau boleh ya saya bikin apa itu namanya semacam apa mengajukan satu hipotesis bahwa di Indonesia itu yang namanya nongkrong itu adalah bentuk lain dari tamasya, bentuk lain dari apa liburan, rekreasi. Penat sejenak. Betul. Karena orang Indonesia kalau mau, orang Eropa kan kalau mau rekreasi ke pantai, ke gunung, ya kita udah tiap hari ketemu begitu. Kita banyak punya pantai, banyak punya gunung. Ya makanya orang Indonesia kalau keluar negeri itu ke mall. Bener. Kenapa orang Indonesia kalau ke negara manapun paling banyak ketemunya di pasar? Berdasarkan kata teman saya yang salah satu di provinsi di Jepang gitu, di kabupaten lah di Jepang itu bilang kalau di survei itu orang Indonesia tuh biasanya rutenya ke Jepang, Tokyo nggak rame. Kyoto tuh kan wisata budaya ya. Kalau dia balik lagi ke Tokyo gitu. Jajan. Akihabara. Niko. Iya, kayak gitu. Aduh, betul. Kalau mau ke Eropa juga. Ke Eropa kalau mau cari orang Indonesia yang banyak itu di pusat-pusat belanja yang diskon-diskonan ya. Apa itu brand-brand ternama tapi diskon tuh banyak orang Indonesia. Tapi Pak, saya tuh ngalamin gini ya, kalau ketemu orang Indonesia bukan sama satu komunitas gitu ya, di luar kayak di bandara gitu ya, itu sama-sama saling sombong loh. Saling sombong, gue nggak ngerti. Setuju nggak teman-teman yang pernah ke Jerman? Kalau saya ngeliat nih orang Indonesia nggak pernah mau nanya, jadi ini ibu-ibu gini orang Sunda, kita ngomongnya Sunda, orang Garut gitu, ngobrol ya, terus kita tuh yang di belakang, ini gandeng ceritanya, karena kita cuma berdua, saya sama istri aja pas mau pulang tuh, ngomong orang Indonesia gini kali ya, kalau di luar udah beda komunitas, kita nggak satu, tapi kalau misalkan kita lone wolf gitu sendiri gitu, padian sendiri ketemu lah di mana Indonesia, wah itu baru rame gitu. Tapi kalau udah grup-grupan tuh itu gimana? Setuju sih, saya setuju banget gitu. Saya 2 kali ikut seminar internasional di Hanoi sama Bangkok. Itu seminar internasional, setengahnya itu pasti orang Indonesia. Karena memang orang Indonesia nih, mereka itu sampai bilang anekdot gitu ya. Orang Indonesia itu kalau ikutan seminar pasti banyak. Kenapa? Oh, kaya orang Indonesia. Kenapa? Setelah ikut seminar jalannya ke pasar, ke mall. Iya bener. Dan itu tuh kelihatan. Jadi kalau misalnya ada kan, jadi hari 1 seminar, hari 2 seminar, hari ketiganya liburan, gitu, jalan-jalan difasilitasi oleh panitia. Itu setengah dari bus itu orang Indonesia ribut sendiri dengan bukan bahasa seminar itu. Misalkan kita seminar bahasa Jerman gitu ya, bukan pakai bahasa Jerman kita ngomongnya, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa ini. Jadi apa ya? Ya mungkin orang-orang yang negara lain tuh merasa aing mah tidak diajak, aku mah tidak diajak gitu ya, tersinggung atau apa? Nggak peduli orang kita. Ya saya akhirnya ikut-ikutan saya. Emang resep gitu. Jadi tapi yang saya herankan tuh gini, kalau misalkan ini ada kubu Indonesia 1, kubu Indonesia 2, nggak saling kenal, ini sama-sama nggak saling lirik. Asik. Jadi di dalam juga kesini juga modal travel gitu, lu juga apaan gitu, kayak gitu kayak sinetron gitu. Dan itu kerasa loh pas pelatihan di Jepang, kita kan grupnya grup guru gitu kan, ada grup diplomat 3 orang. Asik. Ya, kita grup guru. Nah, di kantin kita nggak saling tanya, orang Indonesia dong. Iya biasa kita. Tapi memang ya salah satu yang tadi Pak Dian ceritakan, memang orang Indonesia itu eksistensinya di luar negeri itu ribut. Jadi kalau mau nyari orang Indonesia gampang. 3 orang ribut itu orang Indonesia. Kalau enggak orang Thailand, sekarang kalau enggak orang Vietnam, tapi biasanya orang Cina. Itu ribut di Jepang juga sama. Jadi kalau itu setiap pelatihan itu udah di lorong tuh udah kelihatan. Ini murid-murid orang Indonesia katanya ribut banget gitu. Udah ketawa-ketawa di lorong. Ya itu sih, tapi yang buat saya aneh tuh kenapa ya orang Indonesia kalau ketemu di luar dengan berbeda grup gitu, itu susah banget buat tetap gitu. Karena kita sudah dilatih untuk punya banyak suku. Jadi nggak usah ngegabung-gabung. Iya. Sedikitnya sebanyaknya saya setuju. Saya setuju itu. Ya buktinya di Indonesia aja kita kan ngegrup-grup tuh. Grup apa, bikin geng ini, bikin geng itu, bikin komunitas A, komunitas A, bikin ormas A, LSMA, B.
Bahkan yang sudah ada misalkan gitu ya, apa komunitas apa A misalkan gitu ya, hobi minum kopi. Banyak. Satunya bikin lagi hobi minum kopi plus gula. Kenapa sih nggak ngabung aja sama satu? Karena mereka sama-sama pengen itu, nyari eksistensi sendiri. Gue nggak pengen ikut itu. Iya. Gue pengen jadi raja di ini. Nah, itu. Itu ya setidaknya kita harus tahu. Kita mempelajari budaya kita juga harus tahu penyakit budaya kita. Iya. Penyakit kita. Penyakit budaya kita. Kita harus tahu penyakit budaya kita apa. Pemalas, cenah. Katanya pemalas. Pemalas yang segimana dulu? Ya kita harus reka ulang. Iya. Dan yang ingin saya tekankan adalah kacamata. Saat melihat budaya itu, jangan pakai kacamata yang lain-lain. Kalau ingin kita menilai budaya Indonesia, nilainya dengan kacamata Indonesia. Kalau kita ingin melihat budaya Jerman, lihat pakai kacamata Jerman, jangan pakai kacamata Indonesia. Iya. Kalau kacamata Indonesia akhirnya jelek-jelekin, ya. Betul kan? Benar, kalau kita benar, ingin benar, meneliti budaya Jepang, budaya apa itu yang apa misalkan salah satunya, contohnya apa? Apa yang gue jadi bingung ditanya gitu. Misalkan Jerman aja. Iya, budaya minum bir aja. Minum teh di Jepang. minum bir aja. Pokoknya kalau mau nongkrong bir, kenalan bir, apapun bir, pesta bir. Kalau kita Indonesia kan jangan. Ada orang tua Indonesia, jangan ke Jerman itu haram, nanti kamu pergaulan bebas ini segala macam. Kan beda kacamatanya. Jangan pakai kacamata. Kadang-kadang. Nah, ini kebanyakan generasi zaman sekarang, mereka itu komentar ya. Karena sekarang itu berkomentar itu sangat mudah di media sosial. Bahkan mereka mengabaikan etika, mengabaikan akhlak. Nggak ada akhlak gitu ya di TikTok gitu. Saking gampangnya berkomentar, mereka berkomentar segala sesuatu itu dikomentarin. Tapi kacamatanya beda, kacamatanya bervariasi. Akhirnya nggak nyambung. Betul. Mengomentarin telepon pakai kacamata agama nggak nyambung. Tapi lebih parah lagi, ngomentarin telepon dikomentarin lagi. Lebih parahnya lagi, ngomentarin agama, sok-sok agamis. Mengomentarin budaya, soal agamis, ngomentarin budaya, tapi nggak paham budaya. Akhirnya mengkotak-kotakan agama dengan budaya. Yang paling bagus adalah belajar agama sing tinggi, belajar budayanya juga diambil. Akhirnya baru bikin fatwa tentang bagaimana hubungan budaya dengan agama. Begitu. Seperti itu. Ya setidaknya saya semakin tinggi sekolah, semakin melek bahwa ternyata penting hal itu gitu. Tidak hanya gue punya pengetahuan agama, semua hal dikomentarin masalah agama. Bener ya? Ngeri banget zaman sekarang netizen. Ya itu sih pesan-pesan saja. Kegundahan hati melihat bagaimana di media sosial itu terlalu serampangan, dan kebanyakan bukan orang yang nggak kuliah gitu, bukan orang yang tidak pinter. Rata-rata orang pinter juga lupa bahwa mereka berkomentar itu tidak berdasarkan kepakaran. Wis gaya. Kepakaran di sini ya. Oke. Iya benar. Contohnya kayak kemarin nih, tentang COVID aja. Ada dokter A muncul ngomong COVID A, COVID B, COVID C. Setelah diteliti dia apa? Cuma dokter umum. Yes, sorry itu saya bukan virologist gitu, bukan orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Janganlah berani-berani mengeluarkan fatwa, apalagi sampai jadi influencer. Apalagi sampai jadi orang yang ditonton oleh semua orang. Betul. Ya akhirnya kan kita sulit. Ya tapi begitulah. Terima kasih sudah datang ke channel saya. Kautish. Semoga nanti kita bisa diundang lagi lah, kita diskusi yang lain lagi, yang lebih dekat dengan masyarakat, tidak terlalu kayak gini lah ya. Tapi intinya terima kasih banget sudah datang ke sini. Kami tidak bisa memberi apa-apa, cuma 1 gelas kopi saja. Iya, dan itu pun tidak penuh guys. Nggak apa-apa kita tambah. Aduh, ini properti Pak supaya kelihatan penuh lah. Siap. Baiklah, cukup sekian episode kali ini dengan Pak Januar. Semoga apa yang kami diskusikan di sini bisa sedikitnya memperkaya intelektual teman-teman sekalian. Kalau ada kritik saran, tolong
Tolong komen di channel kami. Kalau kritik yang tidak membangun, tidak akan kami dengar. Tenang aja. Cukup sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.